Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ke PAUD Ulil Albab. Ketemu dengan Ibu Laili Komalasari, Kepala PAUD Ulil Albab. Apa kabar Ibu Laili? Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Pulangnya jam berapa Bu? Pulang jam 10 Bu. Pulang jam 10. Oh ini hampir pulang ya? Iya, hampir pulang. Bahas apa kita kira-kira hari ini? Ini masalah anak boleh lah Bu? Masalah anak? Iya, gimana? Apa yang mau kita bahas kira-kira? Mengatasi anak-anak yang apa Bu, ekonomi ke bawah itu gimana Bu? Iya, dia tidak mampu untuk sekolah tapi ada keinginan untuk sekolah. Nah ini gimana Bu? Mengatasinya atau yang masalah akte, yang nggak ada akte, orang tua yang berpisah atau anak dititipkan kepada neneknya tapi anak ini pengen sekolah, gimana mengatasinya itu Bu? Itu ada kasus di Sabu Kingking ini banyak kasus seperti itu Bu. Ada orang tuanya tidak mampu tapi anaknya kepengen sekolah. Jadi solusi yang pengen saya pecahkan ini belum terpecahkan karena saya mau minta tolong dengan siapa. Satu masalah kendala akte sama kartu keluarga kayak gitu Bu. Iya Bu. Untuk Dukcapil itu kemarin kan aku malah dengar dia jemput bola Bu untuk yang nggak punya akte, nggak punya kakak. Itu saya lihat di itu kok Bu, di sosial media lah pokoknya di Palembang ini. Iya ya, ada di PTC, tapi masalahnya Bu bukan masalah anak yang sekolah prasekolah, tapi yang juga ada umur 7 tahun belum ada akte kayak gitu. Terus dia nggak ada surat kelahiran, hanya ada kakak. Sedangkan dia ini tinggal dengan nenek yang sakit-sakitan, tapi dia pengen sekolah. Itu sudah saya masukkan ke SD di Jalan Sabu Kingking, SD 50 SD berapa itu? SD 65 kalau nggak salah. Nah itu sekarang ini masalah aktenya belum ada itu Bu. Nah ini belum dibuat sampai sekarang. Jadi apa yang sudah Ibu usahakan untuk yang saya sudah usahakan, satu, anak itu sudah sekolah sekarang ini Bu. Sudah saya urus. Terus tuh untuk masalah akte ini dia belum ada Bu. Sudah saya urus juga di puskesmas buat surat kelahiran kayak gitu Bu. Nah, tapi aktenya belum. Kakak, surat kelahiran ya. Kakak surat kelahiran, buku nikah orang tua. Iya. Nah ini apa yang nggak ada ini? Ini masalahnya Bu, di kakak itu anak ini anak keempat, sedangkan waktu dia lahir itu anak kedua, jadi masih ada terbentur itu, nanti mau diurus ke Dukcapil Jalan Demang. Itu masalahnya Bu. Sampai sekarang belum saya buat akte. Iya itu kasihan juga Bu ya kalau kayak gitu tuh. Tapi udah kita upayakan kan supaya anak tersebut dapat sekolah. Cuman udah sampai sekarang belum dapat akte, tapi anak sudah sekolah. Nah kedepannya Bu kan akte kan harus ada ya sekarang tuh, kita mau sekolah mau kuliah lamar kerja itu harus ada akte. Iya. Jadi mungkin bisa ini kali ke kantor camat kali Bu. Nggak ada solusi kemarin itu Bu, dari UPTD di Sekojo itu harus langsung ke Demang. Itu masalah. Kalau untuk ini Bu, untuk pembelajaran di sekolah gimana? Alhamdulillah anak-anak udah bisa Bu menerima materi-materi pembelajaran yang saya berikan. Ibu kepala sekolah merangkap guru. Iya. Sekalian ya. Administrasi juga. Administrasi ada yang bantu itu dari gurunya, ada operator sekalian administrasi itu Ibu Nazra, tapi dia nggak ngajar. Kadang dia siang datang Bu, jam 12 untuk melihat anak-anak ya. Kalau laporan-laporan, iya dia juga itu Bu. Dapodik tuh. Dia itu Bu misinya. Administrasi pembelajarannya. Materi kurikulum. Iya ada itu Bu. Ketika 13 ke kurikulum Merdeka Belajar ini, jadi kami itu belum bisa langsung Bu, baru kan materinya baru dikit, jadi belum bisa
secara Mengembangkan. Gimana? jadi ya dengan anak-anak itu belum bisa secara penuh karena anak-anak penyesuaian dari K13 ke kurikulum Merdeka Belajar kayak gitu, Bu. Kalau menurut Ibu K13 dengan kurikulum Merdeka ini enak mana cara mengajarkan ke anak? Kalau saya sih Bu, enaknya K13 kayak gitu. Oh Bu. itu. Iya, K13 karena anak-anak ini nggak bisa apa Bu, harus kita umpan balik kayak gitu Bu ya. Nggak harus dia terserah anak kayak gitu mau belajar apa nggak bisa Bu. Kalau kurikulum Merdeka ini kan bebas Bu Iya, ya, bebas sesuai anak dengan menyesuaikan. minat. Kita tinggal menyesuaikan dengan anak. Tapi kalau Tapi kayaknya kita malah repot. repot Bu. Bukannya Menentukan. lebih mudah. Kayaknya kalau aku lebih repot sih Bu. Lebih repot. Lebih Bu, ya? repot ya. Mending kata aku K13 ya enak ya. Karena mungkin karena belum terbiasa. Belum Bu. terbiasa. Mungkin kalau udah biasa Kan baru bisa. ini kurikulum Merdeka kan baru. Kita juga tahap demi tahap untuk penyesuaian ke kurikulum Merdeka tahun depan harus sudah diimplementasikan tuh kurikulum Merdeka. Ya, mungkin. Jadi ya inilah diguyuri Jombleng. Iya, diguyuri mungkin dengan ikut pelatihan dengan materi-materi kurikulum Merdeka Belajar mungkin insya Allah seiring waktu lah bisa kita ini Bu. Iya. Pakai. Kemarin kan sudah sempat pelatihan kan IKM. Seberapa penyerapan ilmu yang sudah diperoleh pelatihan IKM dari Bunda Resi kemarin? Sebenarnya pada dasarnya sama sih Bu, itu K13 dengan Merdeka itu ya, kurikulum Merdeka Belajar itu sama Bu sebenarnya. Tinggal kitanya aja yang mengatur gimana anak-anak tuh bisa juga mengikuti kayak gitu Bu. Jadi pada dasarnya tuh sama. Kan kita mengajar bersama. Dari dulu juga mengajar tuh kayak gitu. Materinya. Kurikulum 76 sampai ke sekarang ini sebetulnya ya udah sama. Kita mengajar tuh sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini lebih ditonjolkan seperti itu. Untuk penyusunan KUSP kemarin sudah ada kan Bu di sekilas kali ya waktu pelatihan. Iya, tapi belum ini Bu, belum saya laksanakan benar itu Bu, KUSP itu belum. Jadi masih pakai yang lama dulu saya ini Bu, masih pakai yang lama. Padahal tahun 2024 harus sudah kita pakai itu Bu. Jadi gimana nih? Mungkin nantilah Bu saya ini lagi mungkin di jalan lagi mungkin ya, karena belum paham benar ya Bu ya. Jadi pinginnya Ibu gimana tuh? Pinginnya Ibu karena sudah ada belum upaya gimana sih buat kayak KUSP kayak gitu? Udah ada upaya belum? Mungkin nanya-nanya teman atau browsing-browsing di internet. Kalau browsing-browsing udah Bu, tapi belum diinikan karena urusan masalah di ini kan sama Dapodik sama pengurusan ini belum saya kompromikan dulu. Tapi sudah mau rencana tahun depan pakai kurikulum Merdeka Belajar. Keinginan Ibu gimana untuk penyusunan KUSP ini supaya kita tahun 2024 ini kita sudah punya KUSP yang fix gitu untuk lembaga kita. Iya, kalau bisa Bu karena saya ini belum paham benar. Kalau ada pelatihan lagi diajaklah seluruh kayak saya ini kan cuman saya sendiri Bu ya, saya sendirilah yang datang kayak gitu. Belajar lagi biar paham lagi lah kayak gitu kan. Baru sekali ikut kemarin. Yang Bu bisa belajar bersama Bu dengan materi, dengan bukunya, dengan apa yang harus dipelajari sekalian langsung dibuat sama-sama maksud saya itu karena saya belum paham kayak gitu. Oke lah Bu, jadi intinya Ibu pingin kita buat pelatihan untuk penyusunan KUSP. Iya, yang ini. Jadi bisa kita belajar bersama, langsung buat, maksud saya itu Bu, langsung buat di pelatihan situ, langsung buat di situ kayak gitu. Jadi paham ya Bu ya kalau kita belajar sekali selesai gitu ya. Iya. Jadi misalnya buat identifikasi gitu kan. Iya, langsung. Gini caranya, ayo kita buat kayak gitu ya. Iya Bu, maksud saya kayak gitu.
Oke lah kalau gitu. Mudah-mudahan nanti kita secepatnya kita bisa apa merealisasikan keinginan Ibu supaya tahun 2024 yang tinggal beberapa hari ini lagi. kita bisa buat dan kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik, Bu ya. Iya, Supaya lembaga kita lebih baik maju lagi, ya. lebih baik lagi. Oke lah Bu, terima kasih itu aja. Mungkin kalau ada lagi Bu yang mau disampaikan. Saya rasa sudah cukup itu aja Bu. Udah cukup itu aja. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu. Amin, iya, sama-sama Ibu. Sukses. Amin ya. Muridnya nambah banyak. Amin. Mudah-mudahan badan sehat, Ibu juga tetap sehat selalu, tetap cantik. Iya. Muridnya ada berapa Ibu? 40-an. 40-an? Lumayan 2 kelas berarti. Iya Bu, itu kan lu datang semua Bu ya, tapi kalau enggak datang ya terkadang ada yang sakit. Kemarin tuh ada yang patah tangan Bu, jadi nggak sekolah, ada yang demam, ada mamanya yang melahirkan nggak sekolah kayak gitu 2 bulan. Gitu. Berapa bulan? Ada 1 bulan nggak sekolah Bu. Jadi mamanya yang melahirkan ya anaknya nggak sekolah, iya, nggak ada yang nganter. Oke lah Bu, terima kasih Bu. Iya, aku pamit dulu. Iya, makasih banyak atas kunjungannya Ibu. Sama-sama Ibu.